Oke, kita lanjut ke step kedua, yaitu data analisis. Nah, untuk data analisis ini terbagi beberapa bagian lagi. Yang akan kita laksanakan pertama kali ini adalah pre-processing citra. Jadi di sini kita akan koreksi dulu citra satelitnya, karena citra satelit yang kita gunakan ini Landsat level 1 ya. Sebenarnya level 1 ini udah terkoreksi dan siap pakai lah istilahnya, namun agar kita dapat citra yang lebih baik lagi dari sisi digital number yang sudah benar-benar clean, koreksi radiometrik dan atmosferik, maka kita akan lakukan terlebih dahulu yang namanya pre-processing citra. Nah, kita akan gunakan NV ya, kita gunakan NV. Kita masukkan dulu datanya karena kita pakai Landsat. Kita koreksi dulu, kita pre-processing dulu citra yang tahun 2014 atau citra yang pertama lah, baseline garis pantainya. Kita cari di mana citranya kita simpan. Nah, ini citra yang pertama. Kita buka dulu. Langsung dibuka dua citra juga nggak ada masalah. Oke. Lagi proses. Ini yang tahun 2014. Kita pastikan lokasi yang mau kita amati bersih dari tutupan awan ya. Kenapa part ini saya pisah-pisah? Karena di modul perubahan garis pantai ini yang paling lama itu adalah kerjanya pada saat pre-processing citra sama image analysis. Karena itu makan waktu panjang, jadi kalau dijadikan satu videonya kelamaan gitu. Nah, ini udah, kemudian kita masukkan aja sekalian data citra yang tahun 2020. Kita masukkan juga citra kedua, datanya. Oke, ini yang 2020, ini yang 2014 atau citra pertama, citra kedua. Nah, kita koreksi atau kita lihat statistik citranya sebelum dikoreksi terlebih dahulu. Gunakan statistik, compute statistik. Kita gunakan ini yang 2014. Nah, ini kita pilih yang, cari aja yang jumlahnya 7 band. Nah, ini 7 band. Kita lihat statistiknya. Kita buat satu folder namanya pre-processing. Oke, di sini kita simpan. Klik OK, kita lihat dulu statistiknya. Nanti setelah ini kita pre-processing statistik dari citra yang kedua. Jadi gunanya nanti kita mau lihat data sebelum dan setelah dikoreksi. Nah, nanti setelah itu baru kita lakukan analisis citranya. Kita tunggu prosesnya selesai. Ini biar nggak lama saya skip aja.
Oke, ini dia. Nah, ini kalau kita lihat histogram all bandnya ya, ini data sebelum koreksi. Oke, kemudian compute statistik lagi untuk citra yang kedua, sama kita lakukan. Ini juga kita masukkan di pre-processing. Ini sebenarnya nggak harus dilakukan, tapi kita bisa pilih ini untuk melihat nanti komparasi data kita sebelum dan setelah dikoreksi seperti itu. Nah, ini juga akan saya skip sampai keluar hasilnya ya. Oke, ini dia udah jadi untuk data yang kedua. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan lakukan koreksi radiometrik dan atmosferik. Kita akan gunakan modul flash atmospheric correction. Jadi kita akan pakai dulu radiometric calibration. Kemudian kita akan koreksi dulu citra yang tahun 2015 ya. Berarti yang ini, yang LC812 ya, berarti yang ini datanya. Yang 7/7 band, klik OK. Kemudian karena kita akan pakai flash, maka kita apply flash setting. Oke, udah seperti ini. Nah, kemudian setelah kita pilih apply flash setting tadi, kita ganti ini jadi reflectance, pantulan ya. Lalu kita simpan di sini namanya L2014 image reflectance ya. Nah, nanti prosesnya ini akan makan waktu, jadi ini akan di skip prosesnya. Dia akan lama ini prosesnya, tapi di video ini akan saya skip. Nanti setelah selesai image yang 2014, nah image yang satu lagi dilakukan hal yang sama ya. Kemudian baru dikalkulasi statistik untuk melihat perbedaan sebelum dan setelah koreksinya. Nah, ini nanti prosesnya, bar prosesnya ada di sini. Kalau nanti radiometric calibration ini birunya sampai full ya, nanti dilihat. Nah, ini lagi jalan prosesnya. Nah, ini nanti ini full bar biru ini yang di pojok kanan bawah ini, itu tanda nanti dia selesai, akan muncul image baru ya. Nah, ini akan saya skip sampai prosesnya selesai untuk kedua-dua image-nya. Dan setelah itu saya juga akan skip sampai ke kalkulasi statistik yang image setelah dikoreksi. Nah, ini sudah jadi hasil si radiometriknya, dan ini udah di compute statistik juga, dua file baru ini ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini di statistik filenya. Nah, ini yang belum untuk 2014 sebelum dikoreksi. Nah, ini yang sebelum dikoreksi. Kemudian ini yang 2014 setelah koreksi reflektan. Setelah koreksi reflektan. Setelah koreksi radiometrik untuk reflektannya. Oke, kemudian ini yang 2020. Kemudian ini yang sesudah untuk tahun 2020. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan nilai dari digital numbernya dari tiap pixel ya yang udah terkoreksi. Oke, setelah kita lakukan koreksi reflektor ini, kemudian kita lakukan dark object subtraction ya. Kalau untuk pemetaan garis pantai ini kita butuh dark object subtraction. Nah, ini pertama image 2014 nya dulu ya. Ini kita pakai band minimum aja, kemudian kita simpan dengan namanya L2014 DOS image.
Nah, nanti yang 2020 kita gitukan juga, kita analisis seperti itu juga. Oke, ini dia udah ada kita DOS image-nya yang sudah ada object subtraction. Jadi kalau kita lihat ini image dari citra satelit yang belum dikoreksi, ini yang sudah terkoreksi radiometrik, dan ini yang udah dilakukan dark object subtraction ya, kita bisa lihat. Kemudian ini yang tahun 2020 yang belum dikoreksi, ini yang sudah koreksi reflectance, dan yang ini yang sudah terkoreksi dark object subtraction ya. Nah, ini kita bisa lihat. Kita bisa zoom ke lokasi yang kita amati, kita bisa lebih jelas melihatnya ya. Nah, ini lalu oke. Nah, kita udah sampai di tahap ini. Nah, selanjutnya kita akan tahap akhir dari pre-processing ini adalah melakukan cropping ya, cropping untuk atau masking. Kalau di sini masking area pengamatan kita. Area pengamatan kita itu ada di sini. Nah, kita akan crop lebih kurang segini lah. Kita gunakan ROY ya, kita pilih ROY, terus kita potong dulu untuk yang 2014 nih ya. Ini ROY kita pilih yang modelnya rectangle, kemudian kita pilih ini new ROY. Nah, nanti akan muncul seperti ini, lalu kita tarik kira-kira aja. Kita klik sekali, kita tahan, tarik kira-kira segini boleh, kemudian klik kanan, accept rectangle, lalu ROY yang ini kita ekspor ke bentuk klasik, lalu kita simpan dengan nama ROY aja, lalu kita ekspor juga dalam bentuk save file, mana tahu kita butuhkan untuk jadi SHP. Oke. Nah, kemudian kita pilih subset data with ROYs. Ini kita yes, max background value-nya sudah, biarkan aja. Kemudian kita buat di sini L2014 clip image. Oke kan? Oke, ini dia, kita udah dapat. Kalau kita unchecklist yang image lamanya yang belum diklik ya, sorry. Nah, kalau kita unchecklist, ini dia image yang udah kita dapat. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama untuk image yang ini yang tahun 2020. Ini kita pilih new ROY untuk image 2020. Kemudian kita import aja vektornya dari ROY yang kita punya. Terus kita pilih image yang 2020. Oke. Ini baru kita masukkan ROY-nya. Ini lagi dia ekspor vektornya, kita tunggu prosesnya selesai. Kemudian kita pilih image 2020 ya, ini. Kemudian kita pilih file, lalu open, pilih ROY seperti ini. Kemudian kita pilih ini ROY yang ini, load data, lalu kita pilih image-nya L220 sini. Nah, nanti setelah seperti ini kita baru
subset data with Roy. Yes. Kemudian kita buat di sini namanya L20 clip image. Oke. Nah, ini prosesnya. Yep. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, nah ini yang clip 2014. Ya. Nah, letakannya mungkin beda, tapi sebenarnya secara posisi pulaunya nggak ada yang bergeser di sini, jadi nggak ada masalah. Ini masalah klipnya aja, seperti itu. Ini kalau kita zoom extend ya. Nah ini peletakan pulaunya sama, cuman perairannya aja yang berbeda dan potongannya, dan nggak ada masalah karena lokasi yang mau kita ambil adalah di sini. Oke, untuk pre-processing sekian pekerjaannya. Di modul selanjutnya kita akan melanjutkan dengan analisis citra untuk ekstraksi garis pantai. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.